Spin it again. Disiarkan langsung oleh 87.8 Radio Gaul FM bersama 107.9 FM Radio Dais MAJT. Gaulista, setuju dong kalau misalnya di kota Semarang ini akhir-akhir ini sering banget hujan. Terus kalau misalnya udah hujan banjir di mana-mana. Aduh, udah nggak enak banget ya kalau misalnya udah banjir gitu kan. Kita harus ya siap sedia untuk menjaga kesehatan. Harus tahu nih ya pola-pola hidup sehat tuh kayak gimana gitu kan. Dan tentunya pada siang hari ini sudah akan saya tepati janji saya. Saya akan hadirkan satu orang yang sangat luar biasa siang hari ini yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana sih caranya pencegahan penyakit tidak menular di diri kita gitu. Karena ternyata ada beberapa jenis penyakit tidak menular yang kita harus tahu nih Gaulista, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana juga cara agar kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Apalagi di era-era yang sekarang yang mungkin lagi hujan, banjir gitu kan. Alright, sudah hadir di studio Radio Gaul FM Semarang. Kita mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ada Ibu cantik, Ibu Dokter Dian Inayati MKes. Assalamualaikum Ibu. Hai. Apa kabar Ibu? Luar biasa ya, senang sekali. Siang hari ini terima kasih banyak sudah hadir di Radio Gaul FM Semarang. Mungkin biar lebih enak lagi nanti bicaranya di depan mic langsung Ibu ya. Nah, oke. Sudah mendengar? Oke. Bu Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Radio Gaul FM Semarang dan juga tentunya happy banget siang hari ini kita bakal berbicara dan juga belajar mengenai terkait dengan pencegahan bagaimana sih kita agar tidak terkena penyakit tidak menular seperti itu ya. Dan juga tentunya pada siang hari ini kami mengajak untuk Gaulista untuk bisa bergabung juga untuk bisa memberikan pertanyaannya mungkin ya kan. Ada yang mau ditanyain mungkin sama dokter cantik kita siang hari ini boleh banget di 0811262278 di 0811262278 dan juga spesial siang hari ini kita juga disiarkan langsung di Radio Dais MAJT Jawa Tengah yang bisa didengarkan langsung melalui channel 107.9 FM. Alright, langsung aja dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan penyakit tidak menular itu sebenarnya seperti apa sih dokter? Nah, untuk penyakit tidak menular ini diakibatkannya oleh karena genetik, gaya hidup kita, lingkungan kita pun juga berpengaruh ya dengan berbagai macam pola hidup kita yang sangat rentan sekali saat ini, apalagi kemarin setelah pandemi kita sudah sering ya di dalam rumah sedentary lifestyle, jadi hanya tidak bergerak begitu. Nah, ini sangat memicu sekali dengan adanya penyakit tidak menular ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yes. Jadi macam-macamnya penyakit tidak menular itu bisa karena kardiovaskuler atau pembuluh darah, bisa hipertensi, diabetes mellitus, MAH ya, terus kemudian bisa juga karena penyakit degeneratif itu bisa cancer, bisa penyakit asma akibat alergi, bisa obesitas karena memang diam tanpa ada gerakan atau berlebih dalam makan seperti dyslipidemi ya, jadi kelebihan kolesterol, asam urat, diabetes mellitus dan lain halnya seperti itu. Oke, kalau teman-temannya dan itu ya gen anak muda zaman sekarang itu mengenal yang namanya istilah mager gitu ya, biasanya. Betul, PW mager ya. atau malas gerak gitu kan ya. PW posisi wena banget gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu yang mungkin bisa memicu untuk timbulnya penyakit tersebut ya dok ya, atau gimana? Betul. Itu sangat menjadi faktor resiko. Pada saat ini orang sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi, tinggal tutut ya, knop gitu aja sudah datang gitu kan, ini sudah selesai tanpa harus jalan, ada remote dan lain halnya seperti itu. Itu sangat membuat kita jadi akhirnya dalam dalam organ tubuh kita, sel-sel kita jadi ada satu perubahan yang mengakibatkan adanya timbulnya penyakit-penyakit tersebut. Oke, dokter, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi awal gejala-gejala dari penyakit tersebut yang mungkin ternyata aku sudah terkena ini nih gitu dari PTM tersebut. Gimana ini dok?
Jadi misalnya aja ya, kalau kita adanya penyakit di dalam tubuh kita biasanya akan menimbulkan satu perubahan. Oke. Satu perubahan itu bisa perubahan bentuk dan perubahan pada fungsi tersebut. Ada yang bisa menimbulkan gejala, ada juga yang tidak tanpa gejala. Nah, yang kita aware itu tanpa gejala. Nah, untuk yang tanpa gejala ini sebaiknya memang kita rajin untuk medical check up. Apa itu medical check up? Itu adalah ngecek aja seluruh kondisi tubuh kita dengan pergi ke dokter atau fasilitas kesehatan untuk kita melihat apakah kita pada saat ini dalam kondisi prima atau tidak. Gitu. Oke, jadi memang apalagi di masa-masa yang sekarang mungkin sering banget hujan, sering banget nanti panas dikit-dikit lah, atau mungkin sering ditinggal sama ayangnya, nggak boleh. Oke, itu langsung demam gitu misalnya ya. Oke, ini juga perlu diwaspadai nih Gaulista. Kita juga harus perlu medical check up yang biar kita harus ngerti status kita juga gitu ya dokter ya. Kesehatan kita. Benar. Kita lebih dini mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita itu jauh lebih awal ya. Karena apa? Pada saat ini tidak hanya untuk usia lanjut yang sudah terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi untuk kalangan masih muda gitu ya, itu tuh sudah banyak yang terkena stroke, penyakit jantung, ya diabetes juga sekarang banyak sekali dari anak-anak yang anak-anak muda juga sekarang sudah banyak sekali terkena akibat dari pola hidupnya, ya karena juga stresor, jangan lupa stresor juga. Nah ini jadi bukan karena jadi bukan karena infeksi atau tertular yang lainnya, tetapi karena gaya hidup. Nah, gaya hidupnya mungkin pola makannya juga ya dokter ya. Karena anak zaman sekarang kalau misal makan tuh, karena makanan sekarang pun juga udah berkembang ya dok ya. Jadi ada bahan kimianya pun atau mungkin gula. Nah, saturasi gula. Iya kan, ice cream. Yang lagi enak-enaknya nih sekarang. Kita nggak tetap ya. Betul, kita juga harus waspada dengan konsumsi tersebut ya dok ya. Iya, harus membatasi. Jadi untuk pencegahan dari penyakit tidak menular ini memang yang pertama itu adalah pembatasan dari asupan gula, garam dan lemak. Kecuali itu kemudian aktivitas fisik ya. Ada stretching, minimal stretching aja. 10-30 menit ya, kita olahraga, gerak tubuh ya. Terus kemudian kita pilih menu yang banyak sayuran dan buah. Terus kemudian istirahat yang cukup, jauhkan stresor. Kalaupun kita kelola stres ya, bukan kita menjauhkan, pastilah kita akan hadapi, tetapi kita bisa mengelola dengan benar. Terus kemudian juga yang terakhir adalah lakukan medical check up itu tadi. Tuh. By the way, kalau ngomongin tentang medical check up nih dokter, butuh waktu berapa lama sih untuk kita sekali medical check up? Misalnya gini, kayak setahun 2 kali atau berapa gitu biasanya? Kalau medical check up itu untuk usia yang masih muda itu sekitar 6 bulanan, itu juga nggak masalah ya. Tetapi kalau memang nanti dilihat ada sesuatu hal yang harus kita follow up, itu bisa saja 1 bulan dalam di follow up, misalnya nggak taunya gula darah saya kok agak meningkat. Nah itu kita kontrolkan, juga harus kita cek setiap 1 bulan sekali. Betul. Nah tapi kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa lah 6 bulan 1 tahun, 1 tahunan lah, paling lama 1 tahun kita harus medical check up. Enaknya kalau punya tips itu ketika kita sedang ulang tahun. Ya. Kalau sedang ulang tahun, kecuali kita bermuhasabah secara fisik ya, kita udah dapat apa nih setahun ini. Tapi juga kita mesti harus bermuhasabah dalam artian fisik kita harus mensyukuri dengan cara menjaganya, merawatnya supaya kita tetap dalam kondisi yang kesehatan yang optimal. Gitu. Bener banget. Karena penting banget nih Gaulista menjaga kesehatan ya kan. Harus, karena kesehatan itu mahal harganya kata orang sih kayak gitu. Saya bilang kata orang sih dok. Gimana betul, dok? Betul. Bener ya? Jadi kesehatan itu dulu modal.
modal Oke. investasi kita. Oke, kita harus Oke. berpikir seperti itu. Bener tuh Nah, investasi investasi ter apa tertinggi nih? sekali. Tertinggi juga ya untuk Iya, diri kita. karena Oke. kita untuk beribadah, Mm-mm, mm-mm. bermuamalah, kita Benar. membutuhkan Betul, kesehatan betul, betul. kan. Nah, untuk bisa apa ya? Kita bermanfaat lebih Mm-mm, lama mm-mm. gitu kan, kita harus menjaga kesehatan kita seperti Yes, itu. oke. Guys, setuju Terima semua kasih ya. dokter, ini keren banget ya. Kita masih ada waktu deh Ah, sampai nanti pukul 14.30 ya. Jadi untuk Gaulista boleh banget silahkan bisa gabung juga barengan kita di 0811262288 atau yang juga sudah bergabung melalui Instagram juga boleh banget DM di @gaulfm_Semarang. Kita nanti akan lanjutkan kembali. Gaulista, terima kasih banyak sudah setia menemani kita di kampus kita. Happy banget tentunya siang hari ini masih bisa ngobrol panjang lebar barengan Dokter Dian. Hai dokter, hai kita juga. lanjutin lagi ya. Oke, mari kita Terkait go on. dengan tema kita siang hari ini, pencegahan penyakit tidak menular. Mungkin dokter bisa dikasih dong tips buat kita, tips sederhana aja untuk bisa menghindari penyakit tersebut tuh kayak gimana dok? Ya, tadi dari awal sudah disampaikan bahwa resiko-resiko itu bisa kita minimalisasi Oke. ya dengan pola hidup yang baik ya, pola hidup dengan cara mengurangi asupan gula, garam, lemak, terus kemudian perbanyak sayuran, buah-buahan ya. Terus kemudian kita juga melakukan aktivitas fisik ya, tidak mager atau PW tadi itu ya. Aktivitas fisik paling tidak 30 menit per hari. Terus kemudian jangan lupa kita lakukan medical check up ataupun lebih aware terhadap sesuatu hal yang tidak berkenaan dengan ketidaknyamanan yang terjadi pada tubuh kita. Oke. Ya. Kalau Seperti itu. dari jenis makanan atau minuman mungkin yang bisa rekomendasikan agar Iya. menjaga tubuh kita dari penyakit-penyakit kayak gimana dok? Iya. Soalnya sekarang tuh kan lagi banyak minuman kekinian ya. Nah, Oke. kayaknya buat healing gitu ya. Oke, Ayo benar-benar. coffee shop ya. Aha. Saya kira itu kalau cuma seminggu berapa kali gitu oke lah, enggak masalah. Tetapi kalau setiap hari kita terus kemudian pengen minum manis yang seperti itu sebenarnya tidak bagus ya. Coba kalau dilihat berapa kalori ya yang terdapat di dalam satu gelas minuman, misalnya kopi atau coklat Oke. atau krim yang ada di dalam satu minuman itu. Kalau kita mau bener pengen minum tersebut, coba ada less sugar, ada Oke. berapa persen gula itu cobalah kita pesan ya, minimal less sugar, atau kalau nggak mau yang 50%, karena less sugar itu pun juga masih 70%. Jadi kalau bisa 50% ataupun minimal buat itu ya less sugar. Terus kemudian mungkin topping yang krim-krim seperti itu kita bisa kurangi ya. Oke. Besok diganti teh ya dok ya? Oh iya, nggak gitu Bang. Oke. Teh itu Tapi kan tetap segar aja banget ya, kayaknya. kalau minum air putih itu kan memang 8 gelas per hari itu ya Aha. kita disarankan. Oke. Terus kemudian kalau mau jus ya, terus kemudian itu kan ada sayuran, buah yang di mix ya, menemukan satu ada satu gerai juga kan yang juga ada yang memilih sehat ya, minuman sehat, makanan sehat gitu. Itu mungkin kita bisa sesekali hangoutnya, Betul. milihnya ke tempat-tempat yang Healthy bener food ya. healthy food seperti itu. Bener banget dokter. Kalau ngomongin tentang penyakit kan mungkin ya kita nggak gimana ya, nggak bisa bilang usia sekian ini pasti akan terdampak dengan penyakit ini gitu misalnya. Tapi kalau terkait dengan PTM ini mungkin usia-usia berapa sih yang mungkin rentan banget terkena penyakit tersebut gitu? Oke. Dahulu disebutkan di dalam satu textbook gitu seperti itu kan pada usia-usia yang sudah manula ya, sekitar 50 lebih atau 40 lebih. Tetapi kondisi-kondisi tersebut itu sekarang sudah bergeser ya. Karena kita banyak juga dalam satu penelitian literatur itu bahwa penyakit stroke pun juga bisa terjadi pada usia 30 tahun. Itu malah justru di Jakarta dalam satu penelitian itu ada yang
melaporkan bahwa usia Hmm, sedang usia kerja ya, dalam usia produktif produktif gitu ya. ya, Ha, ha, produktif ha. itu rentan sekali dengan Hmm, penyakit hipertensi karena oke. banyak deadline ya, Hmm, dikejar target. oke. Nah itu justru malah sekarang ini bergeser ya, penyakit-penyakit untuk diabetes mellitus, Hmm. hipertensi ya, itu juga banyak yang menyasar para para muda ya, Usia-usia produktif iya gitu ya dok ya. betul Ini betul. juga berkaitan terkait dengan tadi perkembangan makanan minuman sekarang Yang ini, ada, pola iya makanan gitu ya dok ya. iya Apalagi juga sekarang mungkin teknologi yang bikin mager nih kita. iya, Nggak semasa-masa bikin ya. nggak pingin apa capek jalan kaki ke ujung gang gitu udah bisa nih dengan genggaman di Bisa tangan gitu kan. makanan datang sendiri Bener, ya, seblak udah bisa semasa sampai itu. kamar. Dan juga masih banyak yang lainnya. Nah ini juga harus kita waspadain juga nih Gaulista, karena gerakan badan kamu ini juga yang penting juga, karena tadi stretching itu juga penting ya dokter Ya ya iya setiap hari ya. iya. Oke. Sekarang juga banyak ya, sebenarnya kita bisa berolahraga sendiri dalam kamar kan Oke. sebenarnya Mm-mm, kan. mm-mm, Jadi banyak gerak di situ, ada senam, ada mm-mm. ngedance gitu kan, juga itu sama aja ya. Bener-bener. Tapi hati-hati, tapi juga harus ada pendinginan Mm-mm, ya, harus mm-mm. ada pemanasan dulu. Bener. Pemanasan dulu, baru latihan inti, baru kemudian pendingin. Takutnya kan nanti kena cedera ya, Mm-mm. cedera otot itu pun juga termasuknya masuk juga dalam penyakit tidak menular juga Bener-bener. akhirnya, nanti Iya, oke, oke. cedera-cedera Tapi kalau ya. kalau waktunya untuk stretching itu better sebenarnya di pagi hari atau sore sih Ya, dok sebenarnya dok? sebenarnya itu kalau mau stretching itu justru setelah kita beraktivitas ya, Mm-mm. dan sebelum beraktivitas. Nah, sebelum beraktivitas itu berarti ya pagi hari Oke, ya, setelah oke. kemudian setelah mau tidur. Heeh, heeh. Setelah mau tidur kita coba gerakan Oke. badan-badan kita Mhm, untuk mhm. bisa relaksasikan, baru kemudian kita sikat gigi, cuci Mhm, tangan, mhm. cuci Oke. kaki, sholat, terus kemudian baru kita bisa Oke, tuh standar ya. Jadi ya. jadi Jadi udah makin ngerti juga waktu yang tepat tuh untuk stretching tuh jam berapa sih ya kan. Oke, dokter, ada artikel yang menyebutkan jika penyakit tidak menular ini justru lebih tinggi angka kematiannya. Faktanya seperti apa menurut dokter? iya, karena di dalam penyakit tidak menular ini kan termasuk kardiovaskuler, Hmm, hmm. penyakit jantung dan Jantung. kemudian cancer. Ah, Nah, oke. itu kan juga angka kematiannya sangat tinggi Mhm, ya. mhm. Ya karena cancer itu ada yang progresif ya, Mhm. kemudian jantung kadang-kadang kita tidak aware dengan gejala yang ada gitu kan, dikiranya capek, lemes gitu, nggak taunya emang kardiovaskular kita emang tidak bagus, tidak baik ya kerja jantung kita. Ya kemudian merasa masih muda Nah, gitu ini nih. kan, nggak cek tensi tinggi, oh mungkin saya habis ini Bener, hari bener, bener, bener. itu, oh tidak cek kadar gula, itu kan penyakitnya orang tua gitu kan. Soalnya dari awal itu sebenarnya pencegahan dari muda itu bagus banget Mhm, untuk mhm. supaya kita di masa tua itu tidak akan sakit-sakitan, Oke. seperti itu. Karena kita juga harus sekali lagi kita harus mengerti diri kita sendiri ya. Dengan medical check up mungkin kamu juga harus bisa ngerti status kesehatan kamu seperti apa nih Ya Gaulista. ya betul. Yes, menarik sekali dokter kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan kesehatan, dunia kedokteran gitu misalnya ya. Pengen belajar mungkin ya di dunia kedokteran mungkin bisa langsung ke Fakultas Kedokteran Oh Unwahas. iya, Nah, kita mau ngobrolin bahannya terkait ya. dengan Fakultas Kedokterannya Unwahas nih dokter. Ya, Sebenarnya kalau ngomongin tentang Fakultas Kedokteran di Unwahas, apa yang membedakan dengan fakultas kedokteran yang lain gitu? oke. Fakultas Kedokteran Unwahas satu ya, secara fisik gedungnya ada tersendiri di Mhm, atas mhm. bukit, di atas bukit Gunung Pati. Iya benar-benar. Jadi jauh dari lingkungan yang mendistrak mungkin Mhm, ya, dari fokus untuk belajar, suasana yang nyaman. mhm. Kemudian di Fakultas Kedokteran Unwahas itu visi misinya utamanya
adalah untuk komplementer dengan penyakit dengan utamanya untuk penyakit tidak menular. Dan untuk komplementer ini kami ada mata kuliah herbal dan ada akupuntur medis ya. Akupuntur medis itu 2 SKS. Tetapi yang lebih sangat menarik lagi nih untuk mahasiswa yang benar-benar bisa mengejar waktu menjadi sarjana kedokteran di 3,5 tahun, kita bisa loh. Serius Karena dokter 3,5 tahun? iya, Oh, karena oke. kami ada 7 semester ya, kita desain 7 semester dengan 148 SKS yang Oke. bisa selesai dalam jangka waktu 3,5 tahun. Jadi betul-betul bisa efektif, efisien, tidak mahal ya. Jadi kita tidak dengan catatan ya belajar yang tekun yang baik ya, Betul. sehingga kita bisa tepat waktu selesai. Jadi kalau tepat waktu selesai, kita akan bisa memangkas biaya dan waktu untuk Betul. menyelesaikan. Tuh, enak banget ya kan. Udah kampusnya, gedungnya baru, tuh kan biayanya juga nggak terlalu mahal. Bisa langsung kalian cek aja. Kalau Iya, untuk dari fasilitasnya gimana dokter? iya. Kita menyelenggarakan sendiri CBT, jadi kita punya CBT center yang Oke. sudah sesuai dengan apa yang didiapkan oleh SNPT dari IT yang disetujui ya, udah di ACC oleh kolegium yang legal formal. Terus Oke. kemudian juga ada skill lab ya dengan manekin Oke. yang sudah lengkap ya. Kemudian juga para dosen yang sudah memenuhi Yang pasti ya. udah ada ahli-ahlinya lah ya dok Iya, ya. iya, alhamdulillah. Benar. Dan juga Alhamdulillah, ruangan-ruangannya juga betul. keren banget loh Gaulista. Kalau Iya. misalnya mau main ke sana mungkin juga boleh ya dokter ya. Ayo, ya. Boleh ya. Nanti ditemenin sama dokter Dian, mau Iya. jalan-jalan juga boleh di apa namanya teater roomnya itu Iya, juga ada udah. teater room, Teater jalan roomnya itu, juga iya. keren banget. Parkirnya juga Luas, luas. ya. Jadi kalau misalnya naik mobil pun juga nggak empet-empetan banget ya dok ya. Udah Enggak. bagus lagi. Sekarang kalau misalnya pagi saya ke sana nih dok di lantai 3 waktu itu kalau pagi-pagi hadap ke mana nih? Hadap Oh ke iya. Ungaran. Aduh, indah banget kan. Aduh, Jadi ini berasa kamu di mana gitu ya. ini salah satu tempat yang saya suka banget di Fakultas Kedokteran. Iya. Ya ada apalagi view, sekarang ada benar view. ada view-nya. View-nya tuh Gunung Ungaran langsung. Betul. Jadi kita bisa langsung menghadap Gunung Ungaran dan di sana tuh aduh indah banget Gaulista. Iya. Keren. Bisa relax ya. Yes. Ya udah kita masih ada waktu nih Gaulista. Kalau misalnya kamu mau nanya-nanya juga boleh banget. Silahkan ya di 0811 2622 878 atau Gaulista boleh banget langsung aja DM di Gaul FM _Semarang. Di Gaul FM _Semarang. Gaulista terima kasih banyak untuk yang sudah setia untuk tidak kemana-mana. Kita masih berbincang bersama Dr. Dian terkait dengan penyakit tidak menular. Dan juga terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di 0811 2622 878. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan juga. Coba saya cari dulu nih ada beberapa yang sudah masuk. Terima kasih ada Ana. Dokter kita langsung ini ya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Ana, dia mau menanyakan terkait dengan makanan asin-asin nih dokter. Apakah ada dampak dari makanan asin-asin tersebut sebenarnya dalam jangka panjang itu? Oke, baik. Makanan asin ya, asin itu sebenarnya garam itu fungsinya kan juga bisa untuk pengawet ya. Oke. Jadi makanan kayak yang mau diasinkan itu biasanya dia awet. Nah ini Mbak Ana sukanya awet-awet ya, biar cintanya awet loh. Waduh. Apa sih Oke. diasinin gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya garam itu kan memang diperlukan dalam tubuh kita ya sebagai penyeimbang dari elektrolit itu juga kita membutuhkan garam juga untuk pencernaan pun juga kita membutuhkan garam ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Paling tidak dalam sehari itu 50 gram itu miligram itu seperti 1/4 sendok, bayangkan. Nah, sendok
teh Teh ya? ya, Oke. seperempat sendok teh itu sebenarnya itu sudah cukup. Tapi kalau yang berlebihan ini Mhm, itu tidak baik ya, tidak mhm. baik karena seperti dalam garam itu tuh kan bisa ada apa, membuat kerja jantung itu jauh lebih keras Mhm. ya. Jika ini berlangsung terus-menerus ya meningkatkan resiko penyakit jantung dan Oke. pembuluh darah, Mhm. kemudian dari penyakit kardiovaskular yang lainnya aja kelebihan garamnya ini pun juga saat tubuh kelebihan garam itu kan ginjal akan melepaskan lebih banyak air kan Mhm, ya, mhm. hingga membuat volume darah yang dipompa keluar oleh jantung itu meningkat. Mhm, Nah, mhm. hal ini yang membuat jantung kita harus bekerja lebih keras Oke. sehingga untuk suplai darah segar ke tubuh itu jadi untuk memenuhi ya. Jadi Mhm. itu lebih keras kerja jantungnya. Oke. Nah, seperti ini akhirnya juga akan meningkatkan tekanan darah Mhm. ya, sehingga makanya pada orang yang hipertensi kita selalu memberikan edukasi supaya mengurangi garam, mengurangi Oke. asin-asin Mhm. ya. Karena untuk mendapatkan keuntungan secara signifikan mengurangi asupan garam itu sangat berpengaruh ya. Mhm. Ya, enggak cuma itu aja resiko menderita penyakit kardiovaskular pun kalau kita mengurangi garam itu pun juga akan menurun juga. Oke. Ya, Nah, ya. itu penting juga Oke, ya dokter ya ya. tekanan darah Jadi tinggi. untuk apa namanya menyeimbangkan lah ya. Jangan yang asin-asin karena kamu juga harus melihat aku yang manis. Ah. Waduh. Oke deh. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung juga. Ada Windah di Pedurungan. Mau tanya dong, kira-kira penyakit itu diidentifikasikan menular atau tidak? Itu cirinya bagaimana nih dok? Kadang khawatir gitu kalau misal dari orang sekitar kita terkena penyakit tersebut tertentu gitu, gimana? Oke, baik. Jadi penyakit menular itu eh, biasanya yang disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksi Mhm. itu bisa dari virus, bisa dari kuman, bisa Oke. dari parasit, bisa dari jamur. Mhm. Itu yang bisa dikategorikan menjadi penyakit menular ya. Oke. Menular itu bisa melalui udara, melalui droplet atau percikan ludah, juga Mhm. bisa dari air, waterborne disease ya. Juga bisa dari misalnya waterborne disease itu karena sekarang musim banjir seperti ini tuh bisa kita khawatir tentang adanya ikutan dari leptospira ya, jadi air kencing Mhm. dari tikus, Oke. kucing dan binatang-binatang lain yang ada yang bisa mengakibatkan leptospirosis. Mhm. Biasanya tikus ya, tapi sebenarnya kucing, anjing itu juga bisa. Nah, Eee, untuk membedakan penyakit menular atau tidak, itu biasanya penyakit menular itu ada masa inkubasi. Jadi kita menunggu dalam artian, dalam beberapa jangka waktu pasti kita akan merasakan gejala yang seperti yang, orang yang menulari kita. Oke. Misalnya flu ya, bersin ya, kita nggak sengaja dalam satu ruangan gitu Mhm. akhirnya kita terkena. Nah, itu bisa menular gitu. Oke. Dari tapi tidak seketika karena kadang-kadang juga inkubasi bisa ada penyakit yang, masa penularan. Jadi Mhm. nyampenya virus itu sampai timbulnya gejala yang keluar itu Oke. pun juga berbagai macam penyakit itu pun berbeda. Seperti tipes itu juga penyakit menular tapi Mhm. bisa sampai 1 minggu baru dapat. Kemudian TBC itu pun juga penyakit menular. Biasanya penyakit menular itu adalah penyakit-penyakit infeksi Mhm. macam itu. Nah, penyakit yang tidak menular ini adalah bukan penyakit infeksi atau yang tidak didapatkan dari pindahan dari orang lain ke tubuh kita, tetapi akibat dari kita sendiri nih gitu loh. Jadi Oke. emang nggak bisa disalahin orang lain gitu loh, penyakit tidak menular itu seperti itu. Mhm. Ya, tetapi kalau beda lagi dengan penyakit turunan. Nah, itu Mmm. keturunan itu memang dari genetik ya, seperti
kita bisa tidak pungkiri penyakit diabetes pun juga akibat keturunan. Jadi ini jauh lebih resikonya lebih gede banget nih. Jadi kita mesti harus aware juga pada gaulista ya istilahnya. Bener. Ya. Gaulista itu inget ya. Oke. Kalau bapak ibunya ada yang kena diabetes mellitus atau eyangnya atau omnya atau tantenya gitu. Kalau memang sudah ada yang punya hipertensi atau diabetes atau cancer ataupun penyakit jantung, kita mesti waspada gitu. Karena kita punya potensi diturunkan, bukan ditularkan, tapi diturunkan oleh orang tuanya. Nah itu. Nah apabila memang sudah ada resiko diturunkan itu, kita harus lebih aware lagi. Kalau bapak ibu saya sudah kena diabetes, berarti saya harus betul-betul mengurangi yang namanya gula dan karbohidrat seperti itu. Nah itu dia ya. Aduh harus mawas diri sekarang nih. Iya biar awet. Bener. Sehatnya. Hai, ada Debbie di Dewi Sartika. Terima kasih untuk FK Unwahas, senang banget akhirnya ada yang tunggu-tunggu datang katanya ya. Mau nanya terkait dengan FK Unwahas, kalau di tempat kuliahnya di deket-deket situ ada kosan nggak sih Bu? Gimana nih? Mau daftar ya langsung ya, mau cari, ya. mau langsung biar lebih gampang. Soalnya di Gunung Pati ya Bu ya. Iya, sekarang Gunung Pati itu sudah sangat berkembang. Jadi kos-kosannya itu pun juga banyak. Dan akses untuk itu ya angkutan umum itu depan tuh ada BRT loh. Ih itu iya kan bener ada halte sekali. BRT di depan kita Betul persis, betul. gitu. Jadi gampang ya Dok ya. Gampang akses untuk Tenang untuk aja. ini. Kalau mau lihat-lihat juga boleh ya. Kapan Iya, mau ke sana? Iya. Oke deh. Ada Ilham di Sekaran. Bun, saya sering olahraga seminggu 3 kali, tapi malam hari sampai rumah tidurnya juga larut malam. Seperti itu apakah berbahaya untuk jangka panjang, Bun? Gimana? Ya. Untuk olahraga itu kan tidak boleh juga over exercise ya. Jadi memang sudah ada takarannya, paling sehari kalau dalam kondisi orang yang sehat itu tuh kan memang cukup 30 menit ya. Beda sama orang yang memiliki sakit jantung atau mungkin ada penyakit kronis yang menurunkan kondisi umum, ya berarti otomatis olahraganya nggak seperti itu dong. Jadi sesuai dengan kondisi yang terukur dan ditakar ya sesuai dengan ukuran tubuh. Nah kalau masih muda memang pengen olahraga di sore hari atau malam hari itu sebenarnya nggak masalah, tetapi pilih olahraganya itu yang yang tidak terlalu keras ya. Misalnya kalau mau yang untuk biar fit, jadi tidak sampai membuat capek. Sebenarnya olahraga yang tepat itu tidak membuat capek, malah justru membuat segar setelah berolahraga. Jadi untuk setelah berolahraga sebaiknya tidurnya pun juga tidak jauh larut malam, karena larut malam tidur yang tidak cukup ya, karena pola hidup sehat itu kan tidur itu 8 jam. Tetapi kalau misalnya kita kurang dari 8 jam, misalnya 7-6 jam itu masih tidak masalah apabila kita dalam kondisi fit ya. Dan itu tidak saben-saben hari, suatu saat juga kita membutuhkan tidur yang cukup. Nah itu apabila kita overnight, jadi kita terlalu malam ya tidurnya, itu pun juga kondisi organ-organ tubuh kita yang harus istirahat itu kalau makin lama makin digeber ya, itu pun juga tidak bagus. Ya, terutama jantung, ya ginjal, liver, semua itu ada irama sirkadian di dalam tubuh kita, sehingga kita harus betul-betul bisa memanage waktu, kapan kita belajar, kapan berolahraga, kapan kita bekerja, dan itu kapan istirahat. Karena istirahat dan itu tuh kita akan mengembalikan lagi fungsi tubuh kita lagi ke poin lagi kita untuk bekerja, untuk beraktivitas. Fungsinya tidur kan seperti itu. Betul. Ya, jadi tidur itu harus berkualitas. Yes, itu dia tidur yang berkualitas. Kayak aku butuh tidur berkualitas. Kan kita ada apa ciri-ciri ada tidur berkualitas? Iya, gimana nih Dok? Ciri-cirinya gimana Dok? Gimana? Kalau bangun itu badan tuh terasa segar ya. Terus kemudian gak ngantuk lagi. Itu terus kemudian biasanya ada kotoran-kotoran ketep-ketep gitu tuh emang betul-betul dia tuh sudah betul-betul yang refresh ya. Jadi itu memang tubuh sudah dalam kondisi yang
mengeluarkan toksin-toksin detoksifikasi. Betul. Jadi kalau misalnya bangun tidur belum merasakan hal tersebut, tidur lagi gitu. Bukan ya. Oke. Terima kasih, ada Iva di Gunung Pati. Saya siswa kelas 2 SMK jurusan desain. Kalau masuk jurusan kedokteran bisa nggak sih, Dok? Gimana ini, Dok? Oke deh. Iva gimana ini, Dok? Iya. Mau jadi dokter desain gitu, mau gambar-gambar. Menggambar hati. Iya. Jadi untuk syarat jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran itu SMA, MA sederajat dengan jurusan IPA. IPA, betul. Iya, jadi itu syarat yang memang harus terpenuhi. Betul. Dan lulusannya itu tidak lebih dari 3 tahun. Jadi 2 tahun terakhir. Seperti itu. 2 tahun terakhir dan harus dari jurusan IPA. Ini juga terkait dengan nantinya pelajaran-pelajaran yang nantinya akan didapat juga ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kamu belajar seni, nanti bisa ketemu jantung. Nanti di sana terkena penyakit-penyakit harus bagaimana? Aduh, bingung soalnya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari pendengar ini, Dok. Siang Kak Denny, dari siapa nih? Gak ada namanya ya. Siang Kak Denny mau tanya nih, di zaman sekarang ini kan banyak banget yang namanya junk food, fast food, which is itu makanan yang kurang sehat nih ya kan. Nah tapi banyak juga disukai orang-orang termasuk anak muda. Lalu bagaimana dampak dari mengkonsumsi junk food untuk jangka panjang? Apakah cukup berbahaya dan berpotensi menyebabkan penyakit tidak menular nih, Dok? Iya. Gimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan dari tadi nih hebat-hebat nih, nyenengin ya. Jadi ya, jadi memang ya junk food namanya juga junk food ya. Itu memang dalam pengolahannya itu sudah tidak lagi berkaidah dari kesehatan ya. Betul. Kalau hanya sesekali saya kira enggak masalah. Maksud kita nggak boleh makan nakal sesekali. Tapi kalau nakalnya saben hari itu yang sudah bahaya. Dijewer aja iya, ya. makanya kadang-kadang suka, aduh ini lagi makan nakal gitu istilahnya ya. Nggak apa-apa kalau cuma seminggu sekali atau gimana ya, apalagi pengen. Tapi jangan pengen terus. Jadi memang karena jangka panjang, karena itu tadi kandungan dari gula yang tinggi, terutama kalau misalnya jauh itu ada lemak ya, lemak jenuh, terus kemudian juga garam ya, kadar garam yang tinggi dalam pengolahannya juga tidak mereka dengan digoreng gitu ya, semua digoreng gitu. Nah ini yang menimbulkan adanya gangguan dari kesehatan kita. Ya benar, penyakit tidak menular ini ya dari sini nih, kayak itu. Yang tadi disampaikan yaitu bisa mengakibatkan dari pembuluh kardiovaskuler ya, di mana itu ada tensi, terus kemudian jantung, ginjal, terus kemudian efeknya juga obesitas kalau makan goreng-gorengan gitu kan ya. Terus lemak ya, lemak jenuhnya itu pun juga sangat tidak bagus untuk kesehatan. Yes, oke. Semoga semuanya terjawab ya, dan juga puas dengan jawabannya, dokter. Oke. Belajar aja di Fakultas Kedokteran UAS. Bener, for the last mungkin dokter sebelum kita pamitan ada yang mau disampaikan untuk Gaulista dan juga pendengar dari Radio Dais MAJ Jawa Tengah, atau mungkin promo mungkin FK gimana nih, mau bukanya kapan nih, dokter? Oke, jadi kesehatan itu perlu kita syukuri ya. Cara bersyukur kita pasti dengan menjaganya supaya tetap optimal, tetap sehat ya, dalam bisa melaksanakan semua kegiatan kita baik muamalah maupun ibadah. Nah, untuk bisa belajar lebih jauh tentang kesehatan kedokteran, silakan untuk yang memiliki minat ya untuk bisa menjadi dokter yang profesional, yang dengan keunggulan kita aswaja, kemudian ada komplementer dengan penanganan pada penyakit tidak menular dari visi kita. Nah, kemudian kita tunggu nanti
siapa mau daftar silahkan untuk bisa di online ya, Betul. pendaftaran online Yes, dari buka PMB. di www.unwahas.ac.id. Nah, Iya, right. Ya, bener, betul. bener. Nanti Heeh. ditangani langsung oleh PMB fakultas ataupun juga universitas. Ya, nanti buka aja di www.pmb.unwahas.ac.id. Kalau mau main-main juga boleh ya dok ya, Boleh langsung main ke silakan ya, sana. untuk bisa melihat Mm-mm, lebih dulu ya, mm-mm, bagaimana. Nanti kita akan buka juga mm-mm, untuk field trip juga untuk siswa SMA. Nanti betul. biasanya kita ada acara Mm-mm, di tengah semester. oke. Jadi kita bisa membuka seluruh Mm-mm, lab ya. mm-mm, Terus kemudian kita juga bisa memperlihatkan dari semua ruangan, mm-mm, mm-mm. laboratorium dan ruang ruang teater kita. Nanti kita Wah, buat itu kalau udah ya, ngomongin ketemunya semua ya. laboratorium dibuka, aku tahu kau mau lihat laboratorium yang mana, aku tahu. Oke deh, Kita terima tunggu kasih aja banyak. ya. Yes, terima Kita kasih tunggu banyak aja. Dokter Dian sudah hadir di Radio Gaul FM Semarang dan juga terima kasih juga untuk Gaulista yang sudah setia menemani kita selama 1 jam. Terima kasih juga untuk pendengar Radio Dais MAJT dan juga terima kasih untuk yang mendengarkan melalui streaming. Saya sapa dulu untuk keluarga Gaul FM juga ya, Gaulista yang ada di Rote Kupang. Wah, ada Kak Dian dan juga Kak Rudi juga di Kupang mendengarkan Radio Gaul FM. Terima kasih banyak sudah membersamai kita semuanya. Dokter, thank you. Terima Oke, kasih. Kawan-kawan, sama-sama. kalau misal ada waktu lagi kesini lagi boleh ya dok ya? Boleh. Kita dengan Oke, tema yang lainnya ya. terima kasih Oke, Dokter ya. Dian dan juga terima kasih untuk Gaulista yang sudah setia bersama Denny Saputra di sini. Setelah ini kita bakal ketemu barengan GWS Gaul Waktu Setempat yang akan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terbaik untuk Gaulista. Denny Saputra pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.